beliau bermanfaat buat kita semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina khairi khalqi sahibi wajhil karim wa ala fi majlis tibai. Alhamdulillahi azza wa jal walhamdulillahi wa hadal makan wa hadal zaman. Khususnya sahibul majlis yang kita muliakan bersama, Al-Ustadzuna Abah Khairi mata'anallah bitulih wa hayatih wa bi'ulumi. Khususnya guru kita bersama yang merupakan pengurus PRNU Arteker Pondok Benda selaku Katib Syuriah. Melihat begitu anggun cerah wajahnya, yakni Kiai Warka mata'anallah bitulih wa hayatih. Alhamdulillah, para jamaah majlis ad-dibai yang satu persatu saya tak sebutkan namanya, namun tak mengurangi rasa hormat, ikram dan ta'zim saya. Alhamdulillah ala kulli hal, pada malam hari ini dengan izin rahmat barokah Allah tabaraka wa ta'ala kita dibersamakan di dalam ini majelis. Mudah-mudahan anugerah Allah yang besar yang Allah berikan kepada Kanjeng Rasulullah Habibullah Nabiyuna kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terasakan pada kita semuanya, sehingga di malam yang penuh berkah ini kita sama-sama mengungkapkan bahasa salawat dan salam kita kepada Kanjeng Rasulullah Habibullah Nabiyuna kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan ibadallah kita menjadi umatnya yang insya Allah istiqamah qiyaman wa qu'udan wa junudan li hurmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelum sesudahnya saya hadir di ini majalis atas undangan daripada Abah Heri selaku khadimul majalis sebagai pengurus MWCNU Pamulang yang ditugaskan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan sebagai Ketua Tanfidiyah Caretaker PRNU Pondok Benda, di mana saya akhirnya mengakui, bapak-bapak, mengakui apa? Di dalam
kitab Syarah Hikam ada kalimat yang indah. Apa kalimatnya? Iradatuka tajri ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Kita orang-orang yang bahagia di dunia dan mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dah itu baik dah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan lahir batin. Wallahu yuwaffiquna ila ma hada bi khair binahdin wa nahdiya binahdatil ulama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada para syuhada. Begitu menggelegar, begitu membahana, begitu tenang. Ikut demo, yang begitu mau kita ajak demo soalnya gede. Paling depan. Insyaallah dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa panjang kalam, mari sama-sama kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh Gurunda Haram Bahyai Musawar. Adanya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasqul khaira illa Allah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illa Allah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la ya'ti bil hasanati illa Allah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha ya Allah. Wa hasil maqasidana wa yassir umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada malam hari ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi. Tadi sudah membaca daripada Maulid Tibai, dilanjutkan dengan sama-sama kita thalabul ilmi, belajar ilmu agama bersama. Semoga pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah masalah dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada panutan kita bersama, suri teladan kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kecurangan salawat salam itu pun kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat beliau, tidak terkecuali kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga dengan izin Allah kelak pada hari kiamat nanti akan dapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang sama-sama kita hormati, semoga Allah muliakan, yakni segenap para kiai, para asatid, para ustadzat yang ada di lingkungan daripada Mushola Al-Ikhlas Pondok Benda ini. Semoga semua guru-guru kita yang memberikan ilmunya di lingkungan wilayah ini diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan perlindungan khusus dari Allah zahiran wa batinan, dan diberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam menyiarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, yang tadi sudah memberikan ilmunya buat kita semua, yakni Al-Muhtaram Al-Mukarram Bapak Kiai Harun Ar-Rasyid selaku Rais PRNU Pondok Benda. Salam silaturahim Kiai. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haidar selaku MWC NU Pamulang. Salam silaturahim, salam kenal. Juga semuanya yang maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semoga semuanya diberi keberkahan kemuliaan oleh Allah, termasuk diri kami. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada Ustadz Dasa selaku Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas yang mana izin numpang mengamalkan ilmu Pak Ustadz. Juga tak lupa yang alhamdulillah wasilah beliau saya bisa duduk di tengah-tengah hadirin semua di tempat yang masya Allah penuh keberkahan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam nuansa pesantren Jawa Timur, dikelilingi para pengurus-pengurus daripada Nahdlatul Ulama. Sekarang seakan-akan saya pulang kembali ke pondok pesantren Lirboyo, tempat kami dulu belajar ilmu agama di sana. Yang alhamdulillah menjadi wasilah saya bisa hadir di sini Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz atau Abah Heri selaku PRNU Pondok Benda. Semoga beliau senantiasa diberi keberkahan kemuliaan oleh Allah, diangkat derajatnya dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para hadirin, saya bingung, para jamaah, para kiai sebenarnya. Tadi kalau saya lihat kiai semua, saya mau balik aja nih. Pantesan perasaan saya gak enak tadi. Takutnya saya dianggapnya ngaramin air laut. Izin minta maaf semuanya, minta retonya. Saya juga jalanin amanah dari Abah Heri. Moga-moga pertemuan ini ada manfaatnya dan berkahnya. Jujur, kalau dibilang sungkan, dibilang malu, sangat malu. Karena masya Allah, di para guru-guru kita kumpul di sini. Tapi saya teringat sebagaimana tadi disampaikan dalam kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada satu makalah pula yang kami ingat dari beliau, yaitu ajhalun nas man taraka yaqinan ma'indahu lidhanni ma'indan nas. Sebodoh-bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya, dikhawatirkan prasangka orang lain kepadanya. Jadi kalau saya tinggalin karena saya malu dan sebagainya, maka khawatir masuk kaidah dan masuk ajhalun nas. Ya, jadi saya bismillah dah. Pokoknya maju, moga-moga ada manfaat dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Juga jangan tertipu, di situ ditulis Abah Kiai. Ini karena buat di pesantren. Kebenaran kami ada pesantren di di Pamulang Asri, daerah Serua Indah. Namanya pesantren, ada santrinya. Jadi yang dipanggil Abah Kiai atau Abah ini ya santri, bukan untuk jamaah di luar. Kalau di luar mah sama aja santri. Saya juga belajar seperti para orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Baik para jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, bertepatan dengan bulan Rabiul Awal atau edisi khusus bulan kelahirannya baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin sama-sama kita belajar tentang penjelasan syafaat dan macam-macamnya. Sering sekali kita itu selalu dalam setiap majelis, dalam setiap pertemuan, guru-guru kita sering menyampaikan, moga-moga kita dapat syafaat dari Rasulullah. Betul? Moga-moga nanti di hari kiamat kita dapat syafaat dari Rasulullah. Ya, bahkan ada seorang ulama dari Jawa Timur, ini ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama,
yaitu adalah Kiai As'ad dari daerah Situbondo. Beliau pernah menyampaikan kalau pada posisi mahalul qiyam itu hendaklah minta 3 permintaan. Yang pertama, saat mahalul qiyam itu berdiri, kita minta, ya Allah, aku rindu ingin berjumpa denganmu. Yang kedua, ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu. Dan yang ketiga, ya Rasulullah, berikanlah kami syafaatmu. Jadi kalau berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pastinya ini selalu ada ungkapan-ungkapan atau ada berkaitan dengan syafaat. Pertanyaannya, tidak semua orang faham tentang itu apa syafaat. Termasuk apa itu syafaatul uzma dan syafaat-syafaat yang lain yang memang Allah berikan hak tersebut kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya sudah ketikkan, ini bukan boleh dari Google atau internet, tapi kitabnya ini, tapi saya ketikkan. Memang kebiasaan kami kalau memang untuk kajian-kajian yang sifatnya bulanan atau tematik itu kita ketik sendiri. Tujuannya apa? Supaya tidak hanya kami yang bersuara, tapi jamaah juga bisa menyimak. Jadi kalau nanti ada keterangan-keterangan yang keliru, bisa langsung dibenarkan atau saling mengingatkan, insya Allah. Nah, sebelum itu mari kita baca Tawassul Lirboyo dulu. Moga-moga dapat barokah dari para masyayikh Lirboyo, ya. Apalagi beliau-beliau semua adalah ulama-ulama khosnya Nahdlatul Ulama. Moga-moga dapat keberkahan dari beliau-beliau semua. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Tawassalna
yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cuman selain beliau mondok bareng di Syekhuna Khalil Bangkalan, beliau sempat khidmah juga di pondok pesantrennya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang sebelum mendirikan pondok pesantren Lirboyo. Beliau punya menantu namanya Mbah Marzuki, kemudian Mbah Mahrus. Mbah Mahrus ini dari Gedongan Cirebon. Di Kiai Haidar saya dengar dari Indramayu katanya. Alhamdulillah. Saya tahu pondok pesantren Lirboyo itu alhamdulillah dari Indramayu. Jadi pertukaran dari orang Jakarta saya. Saya lahir di daerah Jakarta, di daerah Luar Batang. Alhamdulillah tahu pondok pesantren Lirboyo justru dari Indramayu, kabar saya kerja. Kemudian Bayi Marzuki punya anak namanya Bayi Ahmad Idris. Bayi Idris ini di zaman Bayi Gus Dur ini salah satu daripada ulama khosnya Nahdlatul Ulama. Tahadus bin Hikmah, saya dapat tambahan nama Ahmad Mustafa dari beliau. Beliau Sahibul Dalail Khairat. Tiap tahun selalu mengijazahkan dan mengaji kitab Dalailul Khairat, ya. Kemudian ada Mbah Anwar Mansur, ini yang sekarang alhamdulillah masih ada di Pondok Pesantren Lirboyo. Semoga beliau sehat walafiat, tambah umur, senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Mbah Yai Aziz Mansur, sudah almarhum juga. Mbah Yai Aziz Mansur ini oleh Mbah Yai Gus Dur pernah disampaikan ulama NU yang alim adalah salah satunya Kiai Aziz Mansur. Beliau kalau belajar, Kiai Aziz Mansur ini kalau belajar, ini moga-moga jadi penyemangat buat para semuanya yang kita berjuang di Nahdlatul Ulama, ya, baik kultural maupun struktural. Kalau orang-orang struktural, ya. Kiai Aziz Mansur itu kalau belajar beliau bangun jam 1 malam. Kemudian sholat malamnya paling hanya 1 jam, selebihnya sampai subuh mutolaah kitab. Makanya alimnya luar biasa. Ini salah satu kiai pertama di Lirboyo yang saya kagumi. Walaupun awal-awalnya saat saya dengar ceramah beliau itu kok kayaknya biasa datang. Karena saya daerah Jakarta ini kan kalau dengar ceramah itu selalu tinggi gitu kan. Begitu ke Lirboyo kok datar-datar aja. Tapi begitu saya dengerin, saya renungi, Masya Allah, ternyata ilmunya sangat dalam, sangat luar biasa. Pembahasannya juga luar biasa. Orang yang benar-benar bersih, dohiran wa batinan. Alhamdulillah kami pernah silaturahim juga ke tempat beliau. Kemudian ada Mbah Maksum Jauhari. Ini terkenal, ini pendekarnya Lirboyo, ya, ketua Pagar Nusa. Alhamdulillah saya sempat belajar Pagar Nusa di Lirboyo, bahkan sempat jadi juara Pagar Nusa se-Kediri sama se-Jawa Timur. Nah, sempat ditendang juga sama beliau, alhamdulillah. Moga-moga barokah jadi pendekar. Tapi saya tidak pendek dan kekar, saya tinggi. Moga-moga berkah buat kita semua. Ini rambutnya Masya Allah panjang, tidak bisa dipotong. Dalam satu riwayat yang bisa potong hanya ibunya, ya. Setelah ibunya wafat tidak bisa dipotong. Kemudian ada Mbah Yai Imam, ini Mbah Yai Imam Yahya Mahrus. Ini tempat saya mondok di tempat beliau. Abahnya Gus Reza. Kalau mungkin ada yang suka lihat di TikTok, katanya ada Gus Reza. Nah, termasuk pesantren kami Al-Mahrusiyah Falahul Munjiyah. Ini juga dapat nama ini restu daripada Masyayikh Lirboyo, diantaranya keluarga daripada Mbah Yai Imam Yahya Mahrus. Kemudian ada Abu Yakafabi. Alhamdulillah beliau masih hidup, sehat walafiat. Belum lama kami juga silaturahim ke sana. Dan ada Bayi Ahmad Habib, ya. Itulah masyayikh Lirboyo. Moga-moga nambah kecintaan kita kepada para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Dijelaskan di sini tentang syafaat. Jadi kalau dalam kitab matanya Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, karya daripada Al-Imam Bajuri yang saya pahami, itu sarahnya adalah Mirqatus Sumudi Tasdiq karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Penjelasan dari qauluhu wa syafa'atu, apa yang dimaksud dengan syafaat.
Wahia su'alul khair minal ghair lil ghair. Wahia bahwasannya syafaat itu su'alul khair, yaitu memintakan kebaikan minal ghair dari pihak lain lil ghairi kepada pihak yang lainnya. Jadi pengertian syafaat itu apa? Memintakan kebaikan dari pihak lain, dari orang lain, bukan untuk dirinya juga, tapi untuk orang lain. Ya, jadi kalau kita bahasanya maaf nih, kadang kita suka ada santunan yatim piatu. Misalnya ada suka santunan yatim piatu, ada panitianya tuh. Nah, panitianya suka mentain atau misalnya ngajak untuk yuk siapa yang mau berinfak, yuk siapa yang mau bersedekah, meminta kebaikan, meminta sesuatu, tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk yatim piatu. Nah, kurang lebih gambarannya kalau saya mengibaratkan seperti itu. Jadi memintakan kebaikan dari orang lain, maksudnya bukan dari orang yang meminta, tapi lil ghair, untuk orang lain. Moga-moga bisa dipahami. Silahkan nanti dikembangkan pengertiannya yang lebih jauh. Kemudian syafaat itu bermacam-macam. Ada syafaat dari Allah, ada syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada syafaat dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah wasyafaatul maula. Itu maaf, saya baru sadar tadi sore, keliru ketikan. Memang sudah kandung, sudah disebarkan. Itu susunan idhofah. Syafaatu itu mudhofnya, al maula menjadi mudhof ilaihnya. Kalau kita melihat alfiyah, ya, dalam amsilati, metode amsilati karya Abuya Kyai Haji Taufiqul Hakim, syarat mudhof itu tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Dalilnya nunan dalil i'rab au tanwina mimma tudhifu dhifkatu risina wasaniya jarur wa mimin afida lam yasluhil ladaka wala makhuda. Kalau amsilati ada artinya nun dan tanwin yang jadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jar dan al mudhof dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min, juga maknanya li. Nah, ini metode ini Masya Allah bisa dipelajari oleh anak-anak SD dari taman kanak-kanak sampai taman kawa-kawa. Artinya yang nggak punya jenggot, yang punya jenggot bisa. Insya Allah beliau ini alumni, termasuk salah satu alumni. Makanya baca kitabnya insya Allah di luar kepala. Insya Allah. Di tempat kita tuh ada anak SD ya kelas 3, ditanya dalilnya ini, baca kitab, alhamdulillah paling tidak bisa jawab. Kadang kita iri, kenapa mondoknya nggak dari kecil gitu ya. Moga-moga anak-anak kita nanti semua bisa dimudahkan untuk bisa baca kitab kuning, yang mana itu adalah tradisi daripada ulama-ulama Nusantara kita. Amin ya rabbal. Al-maulanya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukum asalnya jer, tanda jer diantaranya kasroh. Kenapa dibaca maula tidak maulai? Karena isim yang diakhiri alif, isim maksur. Dalilnya fal awalul i'rabu fihi budira jami'uhu wa huwa alladhi qad busira. Isim akhirnya alif disebut maksur, i'rab kira-kirakan, jangan takabur. Baik. Jadi wasyafaatul maula, dan bahwasanya syafaatnya Allah, ibaratun itu adalah satu penjelasan, satu ibarat an afihi, daripada pemberian maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau syafaat dari Allah, maknanya itu Allah memberikan maaf kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala dalam keadaan luhur siapa Allah, itu yasma'u, memberi syafaat siapa Allah, fiman, kepada orang qala, yang berkata siapa man la ilaha illallah, akan kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat buat orang yang mengucapkan dan meyakini kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini jangan suka dianggap enteng, jangan suka dianggap remeh. Ini kelihatannya, ini kalimat ini sederhana, kelihatannya kalimat ini simple, tapi maaf kalau kita mau bahas di sini ada nafi dan isbat, ada penafian, tidak ada Tuhan, unsur-unsur uluhiyah, unsur ketuhanan tidak ada, dan
dan dinisbatkan illallah kecuali hanya Allah. Makanya dulu orang-orang tua kita suka bikin syair, ya. Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi miftahul jannah, kuntinya surga adalah la ilaha illallah. Nah, Allah memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan dan meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah. Wa asbata, dan menetapkan siapa man ar-risalah akan risalah lirrasuli, bagi rasul. Alladzi, rupanya rasul arsalah yang telah mengutus siapa Allah hu akan alladzi ilahi kepada man, ya. Jadi orang yang meyakini atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menetapkan adanya kebenaran diutusnya para rasul, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang istimewa di sini. Walam ya'mal, meskipun dia belum beramal siapa man khairan, akan kebaikan qattu, sama sekali. Jadi misalnya begini, ada orang tadinya non-muslim, ya, kemudian masuk Islam, dia baru mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asbata ar-risalah li rasul, itu salah satunya kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Belum ngapa-ngapain, sholat belum, puasa belum, baru masuk Islam, meninggal dunia, maka orang ini berhak mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan, kemuliaan, keagungan kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ada syahadat tauhid dan ada syahadat rasul. Nah, ketika sudah dapat syafaat tersebut, fayatafaddalu, tafaddala yatafaddalu, fayatafaddalu, maka menganugerahkan Allah siapa Allah alaihi atas man biadami dukhulihi, dengan tidak adanya masuk nyaman an-nar, di dalam neraka. Kalau sudah mendapat syafaat dari Allah, wasilah kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka orang tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam neraka bila syafaati ahadin, tanpa syafaat seorang pun. Artinya langsung ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Syekhuna Yusuf fi Fathul Qadir Al-Murid, sebagaimana hal itu difaedahkan, dijelaskan oleh Syekhuna Yusuf dalam kitab Fathul Qadir Al-Murid. Alhamdulillah. Kira-kira bisa dipaham? Ini nanya ini pantas-pantasan, saya yakin paham semua ini. Ya, saya yakin paham semua. Soalnya lagi di syuting ini, saya kalau kena ada kamera ada grogi ini sebenarnya. Masuk YouTube ini, masuk nggak kira-kira pada saya kita begini? Insya Allah. Masuk. Jangan apa namanya, tolong diingetin kalau ada keliru ya. Itu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syafaatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya beberapa syafaatnya Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik, itu aksar lebih banyak min isrina, dari 20 amalnya syafaatnya. Jadi tamyiz makbulatan, yang diterima. Jadi Nabi kita ini punya banyak syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, punya banyak wewenang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menolong orang lain, lebih daripada 20 syafaat. Yang ini yang di sini tidak sampai, tapi ada di kitab-kitab yang lain penjelasan yang lebih rinci itu.